Aile, tante. Ada yang bisa saya bantu? Nona, saya bisa lihat kamu orang yang pengertian. Coba lihat. Apakah perhiasan ini asli? Baiklah, biar saya lihat dulu. Tante, perhiasan ini memang tidak terlihat asli. Tidak mungkin. Gimana kalau begini? Kalau tidak keberatan, saya bisa copot permata ini. Dan tes. Jadi, kamu bisa lihat lebih dekat. Copot? Cincin saya tidak ada masalah. Saya cuma mau rawat saja di sini. Tidak ada masalah apa-apa. Kalau permata ini dicopot, bisakah dipasang kembali? Ini bisa merusak penampilan cincin saya. Tante, tidak perlu khawatir soal itu. Kalau kita copot untuk dites, dan ternyata permata ini asli, kami akan ganti dengan satu perhiasan dari booth kami secara gratis. Diganti dengan yang lain? Boleh tidak? Baiklah, kamu yang bilang. Kalau dicopot dan ternyata asli, kamu harus pasang kembali dengan baik. Kamu harus jaga kesempurnaan cincin saya. Terus, tadi bilang akan ganti dengan perhiasan lain. Tidak masalah. Tante, lihat. Kok bisa begini? Ini cara duplikat yang sangat biasa. Permata yang disebut-sebut itu tidak berwarna sama sekali. Jadi mereka cuma warnai bagian dasar settingnya dengan merah. Dan melalui batu tidak berwarna ini, cahaya akan memantulkan warna merah. Permata asli sudah berwarna alami. Tidak mungkin ada kejadian seperti ini. Semakin banyak permata imitasi di pasaran. Jadi saat semua orang beli batu permata, kalian harus sangat hati-hati. Gimana kalau begini? Sekarang saya akan ajarkan beberapa cara untuk mengautentikasi permata. Biasanya, orang akan pertimbangkan. Kalau tidak ada gas di dalam batunya, atau tidak ada gelembung, artinya kualitasnya bagus. Tapi kamu harus pertimbangkan situasi tertentu. Misalnya, di zamrud alami. Wajar saja ada gelembung di dalamnya. Contoh lain adalah safir jenis ini, di mana dua warna adalah kualitas paling khasnya. Dilihat dari satu sudut, warnanya biru. Dan dari yang lain, karena pencahayaan yang berbeda, warnanya biru hijau. Baiklah, hari ini waktunya terbatas. Saya akan mengakhiri pengantar saya di sini. Kami akan mengadakan salon di sini besok. Jika ada yang tertarik, kalian semua bisa datang. Selain itu, para pengrajin berpengalaman ini akan ada di sini untuk menjelaskan kepada kalian. Sekarang, saya menyambut kalian semua kembali besok. Baik. Omong kosong belaka. Salon bisa mengumpulkan pelanggan bersama, lebih mudah untuk tujuan pemasaran. Setelah pelajaran, mereka langsung menjual. Gauya Germain Kardik. Orang-orang yang tertarik ke salon tidak mungkin menjadi pembeli besar perhiasan. Kebanyakan dari mereka hanya akan datang untuk pelajaran. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang akan membeli sesuatu, kemampuan konsumsi mereka terbatas. Itu tidak bisa merugikan kita. Jangan lupa, grup pesanan custom memiliki sumber daya yang sangat sedikit. Jika Gaoji bisa mendapatkan penjualan besar, kinerja mereka akan melampaui sumber daya mereka. Halo, semuanya. Salam kerja di perhiasan. Dalam mitos, zamrud adalah permata favorit Venus. Ini memiliki makna melestarikan cinta. Permata yang membawa kebahagiaan sejati bagi pemakainya. Oleh karena itu, ini juga permata yang dipilih untuk peringatan pernikahan ke-55. Ibuku memiliki cincin zamrud dalam mas kawinnya. Kudengar itu adalah tanda cinta kakek nenekku. Itu terlihat agak ketinggalan zaman. Dan sedikit vulgar untuk sekarang. Itu bisa dianggap sebagai pusaka keluarga. Sebenarnya, sejak zaman kuno, kami sangat menghargai zamrud di negara ini. Seorang kaisar dinasti Ming menganggap zamrud sama berharganya dengan opal.
Mahkota kerajaan mereka sering terbuat dari opal dan zamrud. Permata pusaka yang bertahan hingga hari ini, semuanya memiliki kualitas yang bisa bertahan dalam ujian apapun. Dengan sedikit peningkatan, kita bisa menggabungkan tren retro dan fashion saat ini dengan sempurna, membuat permata ini bersinar dengan cahaya unik mereka lagi. Perubahan? Apa maksudmu? Ini adalah seri terbaru yang dibuat oleh grup pesanan custom Rui Hua. Inspirasinya berasal dari mahkota Phoenix yang indah. Setelah mengambil gaya klasik mahkota Phoenix, kami menambahkan elemen desain baru ke dalamnya. Perhiasan pusaka dengan desain baru. Ini seperti perjalanan waktu. Ini sangat bagus. Jadi sepertinya pusaka ibuku. Bisa dibuat klasik atau modis? Tentu saja. Selain merancang perhiasan, kami juga bisa memperbaiki atau mendesain ulang sebuah perhiasan sesuai kebutuhan pribadi Anda. Anda bahkan bisa ikut serta dalam proses desain ulang. Ceritakan kisah Anda, dan biarkan kami membuatkan perhiasan khusus untuk Anda. Pesan khusus? Itu bagus. Nona Gao, ibu Anda, Nyonya Pan, pingsan hari ini saat makan siang dan sedang dibawa ke UGD. Silakan hubungi kami kembali sesegera mungkin. Jika ada pertanyaan, Anda bisa berkonsultasi dengan Master Zheng kami. Saya harus permisi dulu. Master Zheng, ada sesuatu yang mendadak dan sangat penting. Saya akan memperkenalkan produk lain dari grup pesanan khusus. Lampu di semua etalase Anda mati. Bagaimana bisa terjadi? Saya tidak tahu. Seluruh stand kami gelap. Semua pelanggan pergi. Coba lihat. Maksudku, bagaimana dengan? Tidak apa-apa, saya akan di sini. Terima kasih. Hello? Hello? Saya Putri Panyu. Apa yang terjadi dengan ibu saya? Kenapa dia tiba-tiba pingsan? Pingsan? Tidak. Dia sedang di ruang aktivitas menonton televisi bersama yang lain. Tidak. Saya baru dapat pesan bahwa ibu saya pingsan saat makan siang dan diminta untuk segera menghubungi kembali. Kami tidak mengirim pesan itu. Ibu saya benar-benar baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagaimana kalau kami minta dia berbicara dengan Anda lewat telepon? Tidak usah. Asal dia baik-baik saja. Terima kasih. Ini adalah penerus Cilian. Dia adalah pemenang berbagai kompetisi desainer perhiasan kreatif. Karyanya bahkan ada di Museum Victoria Albert. Kalau saya unggah foto bersama dia di media sosial, pasti dapat 100 like minimal. Menurutku desain Gao Hui lebih elegan. Saya khawatir Anda akan menganggap toko saya terlalu kecil. Saya tidak menyangka Anda bersedia menjual karya Anda di sini. Apa yang Anda katakan? Saya yang seharusnya berterima kasih karena memilih desain Hui Xin. Terima kasih atas dukungannya. Grup Inlay Rui Hua kami siap memberikan diskon 5%. Hanya yang hadir hari ini bisa mendapatkan diskon ini. Terima kasih. Sejak kapan ini jadi presentasi grup Inlay? Aku yang mau tanya. Kamu tadi di mana? Ada seorang pemuda bilang ada masalah dengan display kami. Jadi aku buru-buru ke sana. Tapi pas sampai, tidak ada masalah apa-apa. Ini Hina. Gaowi. Kamu takut bersaing denganku, jadi pakai tipu muslihat begini. Tidak merasa malu? Kita semua bekerja untuk Rui Hua. Kamu menghilang, jadi aku yang menyelamatkan situasi. Itu kewajibanku. Grup custom ordermu membuat kesalahan besar.
Jadi kami di grup Inlay harus membantu kalian. Sebagai orang yang berpikiran luas, aku tidak akan balas dendam dengan keuntungan seperti kamu. Kamu tahu kenapa aku pergi? Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kita semua bekerja untuk Rui Hua. Kita berbagi sumber daya dan saling membantu. Terima kasih sudah menjadi panutan. Gao Jie, kamu harus sadar. Banyak hal yang harus dilakukan. Ini pertarungan terakhir untuk menentukan nasib grup Custom Order. Gao Jie, karya kami. Sejujurnya, meski tidak terlalu mencolok di acara nanti, dan tidak secemerlang yang lain, aku janji untuk seluruh presentasi, karya kami akan yang paling elegan dan halus. Sayang sekali karya indah seperti ini dipajang di tempat sepi begini. Ini semua salahku. Kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Acara belum selesai. Benar. Dan jangan remehkan kami orang tua. Kami bisa sangat kuat kalau serius. Betul. Begini saja, kalau mereka ingin melihat kami diejek, hanya untuk mengusir kami, tidak mungkin. Kita tidak boleh memberi mereka kepuasan itu. Kita harus tunjukkan sesuatu yang layak dilihat. Cincin ini? Master Zheng, kamu sudah menyelesaikannya? Aku bisa lihat kamu menghabiskan banyak usaha untuk ini. Desain yang bagus. Sebagai cincin, tentu saja fantastis. Sayang sekali. Kita harus memamerkan ini lebih awal di acara. Ini akan mengurangi kejutan. Kurang kejutan. Tidak, ini untuk dipamerkan. Bagus. Bagus. Mengapa kita tidak menunjukkan semua yang kita punya? Karena acara belum selesai. Kita akan menghibur diri sendiri. Bisakah kita memesan cincin itu secara khusus? Tuan Antonio, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada putri saya, Gao Hui. Wow, benar-benar seperti kata orang. Seperti ibu, seperti anak. Terima kasih. Tidak hanya kecantikannya tetapi juga bakatnya. Izinkan saya menunjukkan desain yang saya buat selama bertahun-tahun. Oke, ayo pergi. Lewat sini. Mahkota Phoenix ini adalah yang dikenakan pengantin wanita sejak zaman dahulu. Ini adalah barang antik asli. Ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ketua kami memakai ini saat dia sendiri menikah. Meskipun telah melalui semua waktu ini, dengan perbaikan dari pengrajin ahli kami, masih bisa menunjukkan seperti apa saat pertama kali dibuat. Gaya Tiongkok yang begitu megah. Dan kerajinan yang autentik. Apakah ini stand Anda juga? Ini adalah layanan pelanggan, di mana perhiasan yang rusak dapat diperbaiki. Namun, barang yang paling luar biasa akan dipresentasikan di Annual Award Showcase Rui Hua. Saya yakin ini akan menjadi suguhan untuk mata Anda. Itu Antonio. Tidak percaya Wu Xiaoqi mengundangnya. Tuan Antonio, kami berspesialisasi dalam perhiasan tradisional Tiongkok. Jika Anda tertarik, saya bisa menunjukkan lebih banyak. Anda pasti akan menyukainya. Tuan, jadwal kami agak ketat. Semua kerajinan indah ini akan dipamerkan malam ini di Annual Award Showcase Rui Hua. Maukah Anda melihatnya lagi nanti? Maaf, saya menantikan untuk melihat karya Anda malam ini.
Ini kesempatan besar. Saya tidak bisa melewatkannya. Tuan Antonio, semoga perjalanan Anda menyenangkan. Saya berharap bisa bertemu Anda segera. Terima kasih banyak. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuan Antonio. Tuan Antonio. Dia sudah pergi. Anda tidak bisa mengejarnya. Antonio adalah juri kehormatan Dies Saint Laurent. Anda menjadi internasional melalui dia dulu. Saya hanya mengikuti jejak Anda. Antonio akan mengejar pesawat tengah malam ini. Waktunya terbatas, jadi dia hanya bisa melihat pertunjukan desainer utama. Benarkah? Kalau begitu malam ini saya harus menunjukkan kepada Anda bahwa perhiasan yang benar-benar dirancang dengan baik bisa membuat seorang master tinggal. Bagus, aku tidak sabar menunggunya. Tapi kami perlu melihat apakah kamu bisa melakukannya. Perhatikan ritminya. Upakara Tauno Hui Hua. Tetap tersenyum. Perhatikan titik berhentimu. Gerakan tanganmu terlalu kaku. Lebih anggun. Bayangkan dirimu sebagai putri, oke? Jangan membungkuk. Sempurna. Istirahat dulu. Ini sebaik pertunjukan fashion kelas atas. Apa yang kamu bicarakan? Mereka jauh dari itu. Butuh lebih banyak latihan. Aku juga punya senjata rahasia yang belum kamu lihat. Di mana? Yushi. Bagaimana kabar kalian? Kami hanya butuh rencana kedua darimu. Ini orang yang bertanggung jawab atas pasar luar negeri kami. Aku tidak ada di sini beberapa hari ini, karena aku berbicara dengannya tentang pasar luar negeri kami. Hampir selesai. Kamu hebat. Apa yang kamu bicarakan? Itu rahasia kami. Lewat sini. Siapa orang asing ini? Kami semua sibuk di sini dan dia menggoda dia? Jangan kesal. Yushi bukan orang seperti itu. Ayo kita lihat. Peran pertama. Ikuti mereka. Berbalik. Many barang. Bagaimana? Gaya Cina. Sangat spesial. Sangat berbeda dari pertunjukan perhiasan yang pernah kulihat sebelumnya. Apakah kolaborasi kami juga termasuk karya desainer ini? Maaf, itu eksklusif untukku. Bagus. Ikuti mereka. Berbalik. Bagus tidak? Cukup bagus. Lebih baik dari yang kubayangkan. Tapi itu tidak berarti dia akan menang. Kamu mencerminkan tren. Kamu harus memastikan bahwa begitu model mendapatkan perhiasan, dia akan segera pergi. Jangan khawatir, anggap saja sudah selesai. Kerjakan dengan baik. Kamu akan diberi imbalan.
Aku akan memintamu untuk sangat baik mulai sekarang. Perkembangan perusahaan. Kami juga butuh dukungan dari para pendahulu. Dan Kiao di sini untuk berterima kasih. Oke, Sao dan Kiao bilang dia akan keluar dan melakukannya. Bisakah kita tidak bertengkar sebentar? Terima kasih. Jadi kita bisa tetap berhubungan. Bagus, pasti. Dah. Selamat tinggal. Jenderal. Lau Wang, bagaimana bisa kamu tidak punya seorang gadis kecil? Seharusnya aku membiarkan kuda itu. Apa maksudmu? Bukankah itu pikiran belakangan? Kamu tahu maksudku. Jangan bilang yuk, jangan bilang yuk. Baiklah, berhenti berangkat. Biarkan dia memikirkannya. Jangan berisik supaya orang bisa berpikir. Kenapa kamu main catur? Ini. Ningxia. Manajer Umum Zhao. Aku akan tunjukkan mobilnya padamu. Dan di sini kamu main catur. Kamu aku bersenang. Aku sedang melihatnya. Bukankah ini dalam kondisi sempurna? Kurasa kamu akan kembali main catur. Tidak. Tunggu sebentar. Paman-paman yang terhormat. Terima kasih banyak hari ini. Tapi aku harus pergi. Akan pergi. Aku ingin balas dendam. Tapi bosku menyuruhku cepat kembali. Gadis kecil. Aku harus bilang. Kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Aku rela menyerah taruhan. Lain kali kita bertarung 300 ronde. Bagaimana? Sepakat. Masuk mobil. Aku tidak tahu kamu jago catur. Lumayan. Aku pernah belajar sedikit sebelumnya. Optik dan omong kosong itu semua. Bagaimana itu bisa berguna? Agak menyenangkan. Kamu belum belajar yang perlu dipelajari. Bahkan tidak punya kemampuan vital untuk bertahan hidup. Dalam mengejar kesenangan. Manajer Umum Zhao, aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Itu sesuatu yang diajarkan ayahku saat aku kecil. Dia banyak tekanan di pekerjaan. Jadi itu satu-satunya kesenangannya. Jadi aku belajar sedikit. Bagaimana sekarang? Tidak. Ayah saya sudah meninggal. Maaf. Tidak apa-apa. Itu sudah lama sekali. Aku tidak hanya karena kamu bilang gitu. Aku akan menurunkan standar untukmu. Aku juga tidak berpikir begitu. Halo Si Yuan, ada apa? Apa? Kalian sedikit berani, ya? Tahu tidak, aku akan menemuimu di Qinghao. Sebentar lagi lewat. Benarkah? Manajer Zhao, kakak saya mengalami kecelakaan. Aku akan menurunkannya di stasiun metro terdekat. Ada apa? Kamu pikir aku sopir? Biarkan aku mengantarmu ke tujuan. Tidak. Kamu cukup menurunkan aku di depan. Zhao menjemput. Jika aku tidak bisa berhenti selama itu. Bau kentut. Tuan, kamu bilang sejak kamu ingin bercerai. Pasti perasaan yang buruk. Tapi jika kamu merasa buruk, kenapa bepergian?
Ide yang begitu maju. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana aku tahu. Xiao Sai, biar aku beritahu. Kamu bisa jadi filsuf dengan pemikiran seperti ini. Selamat pagi Nyonya San. Begitu awal keluar. Maaf. Sudah terlambat. Tidak apa-apa, lihat. Dia perlu makeup. Permisai. Ini langkah dari komisaris pribadi. Masuk mobil. Pelan-pelan. Tuan Chang, kami sudah menyiapkan untukmu merek air mineral favoritmu. Nona Chen, camilanmu juga disiapkan sesuai permintaan. Rendah kalori sehat. Cukup perhatian. Ngomong-ngomong, lihat datanya. Tuan Zhang adalah seorang vegetarian. Jadi apa makanan kita? Juga diatur sesuai permintaan. Tepat sekali. Tuan Hang, saya biasanya suka makan makanan vegetarian. Yang lain yang berminyak tidak lengket. Kecuali ada hiburan yang sangat penting. Biasanya makan di rumah. Itu juga bagus. Sekarang pria suka pergi bersosialisasi. Tidak banyak orang seperti Tuan Zhang lagi. Pria ini terlalu murni hatinya. Apa gunanya hidup hari ini? Tuan Lubang Pohon, orang tidak akan pernah menghargai 3 jenis orang. Satu adalah yang mudah didapat. Kedua adalah yang tidak pernah meninggalkanmu. 3 adalah yang selalu baik padamu. Tapi seringkali ketiga orang ini, sekali pergi, tidak akan pernah kembali. Sangat disayangkan. Ini akan terjadi. Haruskah saya membantu menyelamatkannya? Jika kamu pikir harus membantu mereka, lakukan saja. Jangan mengubah dirimu untuk menyesuaikan orang lain. Pegang idemu sendiri untuk mengubah orang lain. Aku bilang jarang kita janjian olahraga. Kenapa kamu masih sibuk dengan pekerjaan? Kamu tidak bisa istirahat. Dengan siapa kamu ngobrol? Bicara seperti ini. Apakah kamu sedang menjadi guru spiritual orang lain lagi? Kamu adalah psikiaterku. Bukan tugasmu untuk mengintip privasiku. Untuk kesehatan fisik dan mental pasien. Aku sebagai psikiater. Kamu berhak mengetahui emosinya. Kamu sering memberi tusuk ayam untuk jiwa. Buat aku percaya pada cinta. Bagaimana denganmu? Aku berbeda denganmu. Usia mentalku setidaknya 10 tahun lebih muda darimu. Aku sekarang masih remaja. Sepertinya kamu yang perlu ke psikiater. Aku ceria. Tidak butuh psikiater. Kamu menyuratku. Kamu butuh lebih banyak aktivitas sosial yang normal. Lebih baik memulai kembali. Mode Senta. Dengan begitu, kamu tidak perlu terus menggangguku. Latihan hari ini adalah janjimu. Tuan Ben sibuk dengan pekerjaan. Mengorbankan hidupmu untuk menemani Tuan Muda. Jangan selalu bekerja. Ada banyak hal bahagia di dunia ini. Seperti gadis kecilmu. Gadis yang mana? Gadis yang mana? Kamu menyimpan server hanya Antanya. Yang aku simpan. Jika perbuatanmu diketahui oleh para gamer, mereka pasti menggerutu dengan kebencian. Aku menyarankan kamu memintanya bertemu. Apa yang kamu lakukan dalam janji? Karena kamu butuh aktivitas sosial yang normal. Apakah aku tidak punya? Tentu saja tidak. Apa yang kamu pikirkan? Jika kamu tidak memberiku puluhan ribu dolar setiap bulan, aku malas ngobrol denganmu. Teman-teman, ini terdengar seperti lelucon. Tapi jangan bodoh. Ayo pergi sebentar, mau makan apa? Traktiran kamu. Atau bilang aku membeli teman dengan uang. Baris Keskibiko Baris. Apa yang kamu katakan adalah apa? Pangeran hatiku yang rapuh. Tolong. Halo Tuan Lubang Pohon. Jika semua orang bisa hidup sampai 80 tahun, 10 tahun itu bagi seseorang. Bahkan jika itu 1/8 dari hidup. 2 orang yang bersama selama 10 tahun berpisah. Apa artinya 1/8 ini bagi mereka?
Reuni alumni kelas 1 angkatan 77 SMA Tongji. Chen Pingping tertinggal karena keseleo pergelangan kaki. Teman sekelas Zhao Jiwei menggendongnya di punggung. Terakhir dalam barisan. Kamu istirahat di sini di perjalanan. Saling bercerita tentang kekecewaan dalam hidup dan cinta. Lalu bercinta. Tuan Zhang. Bukankah namamu Zhang Ziwei? Bagaimana menulis Zhao Jiwei? Apa itu salah ketik? Nama belakangku Zhao. Sekarang marga Zhang. Permisi. Kalau begitu aku akan baca. Tidak apa-apa. Waktu berubah. Kalian sudah melalui suka dan duka bersama. Suka dan duka. Sekarang. Saatnya mengakhiri. Selanjutnya silakan. Hentikan emosimu. Ayo pergi. Cari pohon itu. Zhang, sudah 10 tahun. Kamu beli dan kubur guci itu. Di bawah pohon yang mana? Kamu ingat? Jangan khawatir. Pohon itu. Siri Kaz. Ada 2 cabang. 2 cabang? Tidak apa-apa, kita cari pelan-pelan. Bagus, bagus, bagus. Tuan Zhang, apakah pohon ini? Pohon ini bukan. 3 cabang. Lao Zhang, bukannya kamu bilang 2 cabang? Bagaimana dengan ini? Ini bukan. Tempat cabangnya sangat pendek. Tidak akan tumbuh tinggi. Bukan ini, bukan ini. Jalan ke sana. Tuan Zhang, apakah yang ini? Ini pendek. Yang ini seharusnya hampir yang ini. Sudah tumbuh besar. Jampun. 10 tahun setinggi ini. Kasih. Bagian ini. Terkubur sangat dalam. Sini-sini kasih aku. Camel. Apakah kamu harus melakukan ini? Bukankah kita sudah setuju? Ayo pergi ke lokasi berikutnya. Tuan Lubang Pohon, aku mengambil foto adikmu. Ayo, ini bagus. Ini bagus. Kamu juga makan lebih banyak. Tuan, kamu bilang mereka punya hubungan yang sangat baik. Kenapa kamu mau bercerai? Siapa tahu. Mungkin di tempat yang belum kita lihat. Mereka juga punya waktu yang tidak pantas. Tidak. Observasi hari ini. Aku pikir mereka punya hubungan yang harmonis. Pasangan di sekitarku berbeda. Aku merasa dalam keramaian bisa menemukan yang cocok. Terutama tidak mudah. Tidak hanya mereka menemukan. Dan kita sudah bersama selama 10 tahun. Perasaan yang sangat baik.
Jadi aku pikir, mungkin perceraian mereka impulsif. Aku mungkin menyesal dalam beberapa hari. Xiaozai, biar aku beritahu kamu. Kami menyebutnya perjalanan wisata pribadi khusus. Kamu bukan mediator dari biro sipil, kan? Kami melakukan urusan kami sendiri. Jangan khawatir. Tuan, aku tidak khawatir. Karena kita sudah menyesuaikan. Bertanggung jawab untuk pelanggan. Jadi aku menyiapkan kejutan untuk mereka. Apa yang kamu lakukan? Aku bilang jangan macam-macam. Bos tahu ini luar biasa. Tuan Zhao lagi. Tuan Zhao dingin sepanjang hari. Seperti robot. Aku tidak seperti dia. Aku manusia biasa. Mungkin mereka akan berterima kasih padaku nanti. Apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir. Serahkan padaku. Xiaozai, Xiaozai. Hello Lucy. Biar aku kasih tahu. Xiaozai yang baru itu. Tepat sekali. Ada yang tidak beres sekarang. Beritahu bos sekarang. Bagus, bagus, bagus. Aku sedang melihat sekarang. Aku mau paket pasangan. Kamu tidak dengar aku? Bagus tuan. Tuan Zhao. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau melamarku? Melamarmu? Kamu anggap aku buta. Apa yang kamu mau? Restoran ini. Awalnya tempat orang kencan dan melamar. Kita dua orang tua duduk di sini. Aneh sekali. Harus pesan paket pasangan? Kamu tidak lihat orang sekitar? Lebih menyilaukan? Tidak kamu lihat. Masing-masing seperti pedang tajam. Tusuk kamu dan aku. Aku di sini untuk inspeksi, tahu? Apa yang diselidiki? Periksa Kecelu Sangku Padmo. Lihat ini kota kita. Tingkat lamaran dan kencan pasangan. Restoran peringkat teratas. Aku mau lihat paket pasangan yang mereka desain. Apa misterinya? Kalau begitu kamu harus bawa cewek. Bawa aku ke sini buat apa? Aku tidak bilang kamu. Blue Bridge International yang bagus tidak akan mengambil alih. Aku harus mulai perusahaan sendiri. Aplikasi apa? Tuan muda, kamu sudah lebih dari 30. Masih dalam masa pemberontakan? Blue Bridge International milik Liu Lanxi. Tidak ada hubungannya denganku, oke? Tidak apa-apa kalau kamu bilang tidak apa-apa. Liu Lanxi adalah ibumu yang sebenarnya. Meskipun kamu tidak mau mengakuinya. Kamu juga potongan daging yang dipotong dari tubuhnya. Jangan bicara kasar begitu, oke? Bukan seperti yang aku gambarkan menjijikan. Itu mentalitasmu. Dan Kiao. Sebenarnya ada banyak masalah. Kamu benar-benar harus menghadapinya. Tidak sesulit yang kamu pikirkan. Kamu seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Seperti pertanyaan ibumu. Dan pertanyaan Sulu. Kamu harus menghadapinya. Sudah cukup. Jangan membuatku jengkel. Ok. Benar. Kamu membiarkanku menenangkan untukmu. Keberadaan ayahmu. Tidak ada kabar. Apakah dia menghilang di dunia ini? Mungkin dia pergi ke luar negeri. Lebih dari 20 tahun. Kamu bilang jika ayahmu berdiri di depanmu. Apakah kamu bisa mengenalinya? Aku berumur 4 tahun saat dia pergi. Jadi aku hanya bisa mengingat penampilannya saat masih muda. Tunggu sebentar. Halo. Ya, aku tahu. Oke, aku akan segera pergi. Oke, aku pergi. Aku berhutang makan ini padamu. Lain kali kamu pilih tempatnya. Ada apa? Pergi saja. Bagaimana dengan paket pasangan? Anggap saja sebagai sesuatu untuk tangan kiri dan kananmu. Biarkan mereka merayakan. Tuan, apakah Anda bertengkar dengan pacar Anda? Mata mana yang kamu lihat? Jia pakarku. Aku mengerti. Meskipun kami bertengkar, tapi kami bisa bahagia saat sendiri. Silakan dinikmati. Datang
ke Jingao, kamu punya selera. Ini master tehku di Weishan. Teh batu buatan tangan khusus. Ayah juga suka teh. Aku tahu. Di negeri asing, minum teh mungkin cara terbaik untuk meledakan rindu kampung halaman. Jadi aku menyiapkan teh yang enak. Bawa ke ayahmu saat kamu pergi. Terima kasih banyak Bibi Liu. Kamu sakit teh? Aku masih minum banyak kopi. Tapi sesekali minum teh. Ganti rasa. Apakah keponakanku baik-baik saja? Baik. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaan, tidak menghadiri pernikahanmu. Aku pikir kamu sudah menikah. Sudah hampir 3 tahun. Ya, sudah 3 tahun. Aku pikir kamu pulang kali ini. Keponakanku dan menantumu pasti pulang bersamamu. Dia juga sibuk. Benar. Bibi Liu dan Kiao, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Masalah itu, apakah karena simpulnya belum terlepas? Aku pikir suatu hari nanti akan mengerti usahaku. Nona Ning, dari Departemen Perencanaan Perusahaanmu. Sudah berapa lama dia di sini? Puluhan ribu karyawan di grup kita. Aku benar-benar tidak terlalu memperhatikannya. Hormati Yao. Bibi Liu Enyu berasal dari sini. Aku bisa mengerti banyak hal. Tapi aku ingin menasihatimu. Utama dan sekunder, jangan bermain api. Kalau tidak, Bibi Liu tidak akan memaafkanmu. Terima kasih Bibi Liu untuk peringatannya. Kamu Xiao Zayu. Kenapa kamu cari mati? Bos tahu dia ingin menghitung denganmu. Kenapa kamu gugup? Aku juga baik untuk mereka. Pada akhirnya aku menemukan keduanya. Aku tidak pernah menyerah pada hubungan ini. Jadi aku akan memberi mereka waktu. Biarkan mereka memikirkannya. Kamu memikirkan mereka. Bos tahu dan ingin memecatku. Kamu tahu. Ambil kuncinya sekarang. Jangan gugup tanpamu. Aku mengajakmu minum teh. Kamu minum teh apa? Oke, aku tanya kamu. Jalan-jalan. Sekretaris Wang, panggilkan aku File Ningsin dari Departemen Perencanaan. Enak, Kenyang. Apa kabar? Aku kenyang. Ayo pergi. Topi. Terima kasih. Apa yang terjadi? Ini, ada apa? Kenapa pintunya dikunci? Terkunci. Bagaimana bisa terkunci? Xiao Zai, kamu di mana? Kenapa pintu ini terkunci? Tuan Zhang, Nyonya Chen. Jangan marah, dengarkan aku. Sebenarnya aku baru tahu hari ini. Hubungan kalian sangat baik. Jadi aku ingin memberi kalian waktu. Untuk akur. Aku harap kalian bisa melepaskan dendam. Mulai lagi. Kamu ini bukan main-main kan? Buka pintu. Apa hakmu melakukan ini? Tuan Zhao, kenapa kamu di sini? Aku tidak boleh datang kalau kamu tidak membuat masalah. Aku tanya, siapa yang mengizinkanmu melakukan ini? Aku hanya ingin membantu mereka. Setiap orang punya nilai sendiri. Nilai hidupmu sendiri. Aku hanya berharap mereka memikirkannya. Hanya kamu, Ningxia, yang bijaksana?
Kamu benci aku karena memandangmu dengan kacamata kuda. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Kamu dengar jelas? Mereka akan keluar sebentar lagi. Tidak peduli apa yang kamu katakan. Kamu tidak perlu kembali ke perusahaan. Kamu mengerti? Kamu mengerti. Maaf, Buka pintu. Ini bagus. Maaf, maaf. Aku pergi jalan ke Presiden Zhao dan Tiao. Aku adalah karyawan perusahaan kami. Aku minta maaf atas perilakumu yang sembrono. Sangat maaf. maaf. Kamu adalah Zhao dan Kiao. Bagaimana kalian saling kenal? Tidak, kami bertemu untuk pertama kalinya. Kami akan membebaskan seluruh biaya perjalanan ini. Ganti rugi lainnya tanyakan ke Departemen Hukum perusahaan kami. Dan seseorang dari Departemen PR akan menghubungimu. Aku sangat menyesal. Lupakan saja. Ini terakhir kalinya bagaimanapun juga. Aku harap kamu tidak mempersulit Xiao Sai. Bagaimanapun, perjalanan Xiao Sai, dia juga menyelesaikannya dengan kami dengan sangat susah payah. Rencana perjalanan ini. Tidak masalah. Keluar dari jalan. Zhao dan Tuan Zhao tidak apa-apa. Kami tidak senang. Kami tidak puas. Meskipun kami berdua sudah berusia 50-an, tapi kami masih harus mengejar cinta sejati. Tujuan pernikahan bukan tentang kompromi dan saling menyesuaikan. Untuk kebahagiaan dan kesenangan. Xiao Zai, aku harap kamu akan memiliki cinta yang bahagia. Tuan Zhao, apakah kamu sudah menikah? Belum. Apakah kamu punya pacar? Aku harap kamu akan menemukannya di masa depan. Wanita yang kamu cintai dan wanita yang mencintaimu. Karir dan kekayaan tidak bisa mewakili kebahagiaan keluarga. Baiklah, bagaimana dengan perjalanan kami? Sangat puas. Bagaimana dengan kompensasi selanjutnya? Xiao Sai, terima kasih banyak. Baru saja aku dan Lao Zhang sangat senang berbicara di dalam sana. Sekarang kita bebas. Letakkan semuanya. Saya sangat menyesal. Sopir harus segera mengantar kedua tamu ini kembali. Baik Tuan Zhang, silakan. Tuan Zhang, Nyonya Chen. Semoga kalian bahagia. Saya juga berharap kalian memiliki kehidupan yang indah di masa depan. Terima kasih. Tuan Zhao. Saya sangat senang bertemu denganmu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayo pergi. Tuan Zhao. Presiden Zhao, tunggu saya. Tuan Zhao. Tuan Zhao, tunggu saya. Tuan Zhao, kau meninggalkanku. Tuan Zhao. Tuan Zhao, kau meninggalkanku, Tuan Zhao. Tuan Zhao, aku tahu kau marah padaku. Ingin memecahku. Tapi tempat terpencil ini. Atau kau bawa aku ke kota. Pecat aku lagi. Bukankah kau hebat? Bisa mengunci tamu dalam kotak. Bisakah ini mengganggumu? Tapi kau tidak bisa mendapatkan mobil di sini. Bukankah kemampuanmu sangat kuat? Berhenti saja di pinggir jalan. Tuan Zhao, aku tahu aku salah. Tapi bahkan jika mobil dipanggil ke sini, betapa tidak amannya. Ya, aku mobil yang paling berbahaya. Dan besok kau tidak perlu datang ke perusahaan untuk mengambil barang. Aku akan menyuruh Lucy mengantarkannya padamu. Tuan Zhao. Tuan Zhao. Papi Zhao.
Di Hauzi, jangan angkat teleponku sekarang. Benar. Amble. Ini adalah produk dari Edward Jewelry. Hati-hati dan silakan terima. Nona Ning, saya sangat menghargai bakatmu. Sangat dihargai. Sangat artistik, aku sangat menyukainya. Aku yakin pertunjukan perhiasan Edward di tanganmu, itu akan sangat mengesankan. Semoga kerja sama kita menyenangkan. Tuan Feng, terima kasih banyak atas apresiasinya. Tapi hal-hal yang baru saja kau katakan, itu semua milikku. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku tidak bisa melewatkan hadiah ini. Nona Ning, bisnis keluarga Feng kami ada di seluruh dunia. Kau tahu di Afrika Selatan kami memiliki tambang berlian. Kami memiliki kebun anggur di Australia. Di Inggris kami masih memiliki kastil. Sebenarnya kami memiliki setengah tahun. Akan terbang di langit. Kalau begitu kau bekerja sangat keras. Tapi aku kehilangan satu. Berbakat sepertimu. Kurasa kita hari ini mungkin makan malam kerja. Kalau begitu, topik pribadi, bisakah kita berhenti membicarakannya? Dengar kau. Halo kakak. Datang dan selamatkan aku sekarang. Kau di mana? Ada apa? Aku di pertanian pinggiran selatan. Aku ditinggal di sini oleh bos. Oke, jangan khawatir. Kirimi aku lokasimu. Aku akan segera mencarimu. Oke, aku akan menunggumu, kakak. Nona Ning, biar aku mengantarmu. Mobilku ada di depan. Kenapa aku begitu tidak berguna? Tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Orang tua, aku sangat merindukanmu. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Tuan Zhao, Arahmu sangat bagus. Kau harus berjalan seperti ini sampai besok untuk pulang. Kau tahu. maaf, Tuan Zhao. Naik pesawat.
Bagaimana dengan Xiao Xia? Kamu sudah di dalam mobil. Baiklah, hati-hati di jalan. Maaf, Tuan Feng, adikku sudah aman di dalam mobil. Cari tempat yang nyaman. Turunkan aku. Di depan ada sungai. Ayo turun untuk jalan-jalan. Lihat lampu-lampu ini. Pemandangan malam kota tidak lebih buruk dari Hong Kong. Suatu hari aku akan membuat perhiasan Edward menjadi langit di atas kota. Mutiara paling terang. Tentu saja akan. Sangat indah. Banyak sekali kamar. Banyak sekali lampu. Kapan akan ada satu milik kita? Segera. Sin Er, kamu tahu tidak? Mereka semua bilang, kota ini adalah tempat yang tepat untuk mewujudkan impianmu. Aku percaya suatu hari nanti, satu akan menjadi milik kita. Saat itu, aku ingin berada di kamar tidur kita. Buat tempat tidur yang besar. Aku bisa memelukmu setiap hari. Pergiling, 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 pergiling. Sudah waktunya kamar tidur bayi kita. Aku mengecat semua dindingnya menjadi lautan. Beli banyak mainan yang dia suka. Aku ingin bayi kita tumbuh sehat dan bahagia. Dingin tidak? Mau aku berikan jaket? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Sudah larut. Ayo pulang. Bagus. Aku tidak akan menjemputmu. Bisa pulang jalan kaki? Ya, aku pulang jalan kaki. Apakah kamu puas dengan penampilanmu hari ini? Tidak, ini tidak cukup baik untuk bos saya. Kamu belajar bahasa Inggris cukup cepat. Itu berarti kamu punya ingatan yang bagus. Aku sudah tertinggal jauh dari orang lain. Bagaimana kamu bisa mengejar orang lain jika tidak bekerja keras? Kamu menunggu begitu lama. Tidak ada yang datang menjemputmu. Sepertinya popularitas harianmu tidak terlalu baik. Siapa yang bilang? Baru saja adikku sedang dalam perjalanan ke sini. Benar-benar tidak. Aku punya teman yang sangat baik. Kamu juga percaya pada teman di internet. Kamu tidak tahu apakah itu manusia atau anjing. Kamu sama sekali tidak mengerti. Meskipun kita belum bertemu, tapi dia paling mengenaliku. Dan aku menceritakan semua rahasiaku padanya. 9 dari 10 kali itu untuk mengumpulkan situs profil pelanggan. Apakah kamu punya banyak pesan spam di ponselmu? Sama sekali tidak romantis. Aku melakukan ini di kampus. Riset pasar untuk data ponsel. Juga membuat aplikasi ponsel. Kamu sangat hebat. Apakah kamu masih membuat perangkat lunak aplikasi ponsel? Bagaimana sekarang? Sekarang bagaimana? Bagaimana sekarang? Aku bisa mengundurnya. Setelah menyelesaikan proyek kelulusan. Tidak pernah digunakan lagi. Tidak bisa diunduh. Perlu aku mengingatkanmu sesuatu. Maksudmu materi untuk besok? Jangan pikir kamu dipecat. Jangan dihitung. Aku tahu. Kamu datang menjemputku sepenuhnya karena semangat kemanusiaan. Dan aku tidak bisa mencapai apa yang kamu inginkan dari karyawanmu. Aku jauh dari persyaratanmu untuk karyawan. Tidak masalah, setelah kita sampai di kota, aku akan menghilang di depanmu. Dijamin tidak akan pernah muncul lagi. Cukup sadar diri. Bagus. Hei. Saya Zhao dan Kiao. Kenapa mengubah rencana investasi saya untuk mengikuti caraku? Kita tidak pernah menyetujui sebelumnya.
Suratnya kerjasama strategis. Ini bagus. Selamat tinggal. Sudah di kota. Kamu bisa pulang sendiri sekarang. Turun. Kakak, kamu sudah kembali. Aku sudah bekerja sangat keras dalam perjalanan ini. Baru saja sampai rumah. Aku sangat lelah. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Kakak, jangan menangis. Mandi dan tidur. Semua pria di jalan lebih baik daripada Suiran. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Beri aku waktu. Aku percaya. Waktu pasti akan mengikis segalanya. Mama Zhang. Dan Kiao sudah kembali. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Kebetulan, aku baru saja membuat sup favoritmu hari ini. Tinggal dan makan malam bersama kami nanti. Tidak perlu untuknya. Nyonya ada di ruang belajar. Kamu bukan favorit. Apakah kamu ingin minum sup ikan cakalang yang aku buat? Bekerja sangat keras. Makan lebih banyak. Sudah kembali. Minggu lalu, manajer minggu. Apakah kamu sudah membaca rencana yang aku kirimkan? Rencana apa? Platform jaringan hotel. Sekretaris Wang akan menunjukkanku seminggu. Puluhan rencana. Bagaimana aku bisa mengingat sebanyak itu? Tinggal untuk makan malam nanti. Kami ingin menjadi platform web. Mengintegrasikan sumber daya hotel domestik. Menyesuaikan rute. Basis pelanggan adalah pasangan suami istri. Pengantin baru. Benar? Kamu bilang aku baru ingat. Di sana di klub golf Blue Bridge. Butuh manajer segera. Kamu bisa dari pihakmu. Pilih beberapa orang berpengalaman untuk membantu. Model novel ini bisa membawa semangat baru ke pasar. Sekaligus bisa melayani grup Zhao. Hotel-hotelnya berperan sebagai promosi dan publikasi. Juga, aku baru melihatnya minggu lalu. Laporan keuangan kuartal ini. Lihat. Bisakah aku berhenti melihat laporan keuangan dulu? Ibu kekurangan modal awal sekarang. Persiapan proyek ini sudah sempurna. Apakah kamu masih ingat ibuku? Ketua Liu. Mohon berdiri sebagai investor. Nilai proposal ini dengan adil. Kamu adalah penerus Blue Bridge International. Kamu tidak peduli dengan Blue Bridge. Kamu hanya ingin melakukan hal-hal rumah tangga itu. Yang tidak berarti. Jika tidak berhasil, aku akan mempermalukan Lan Qiao. Itu Blue Bridge International Liu. Di hatimu yang lebih bahagia dariku. Blue Bridge International yang lebih penting. Bukan urusanku. Dan aku jalani jalanku sendiri. Adalah milikku. Adalah ideal dan karirku.
Xiao Xiao. Sudah bertahun-tahun. Kamu juga harus melepaskannya. Kamu adalah satu-satunya anakku. Blue Bridge International, cepat atau lambat kamu akan mengurusnya. Lagi pula, apa itu ideal? Ideal masa kecilmu. Ingin menjadi masinis kereta? Setelah berbicara dengan kamu baru saja menamparku. Ideal adalah hal yang paling ilusif. Seperti sekarang, kamu tidak akan pergi. Kamu ingin lari. Aku tidak ingin menghentikanmu sekarang. Kamu akan tahu sakitnya saat jatuh nanti. Orang dengan levelmu di bisnis. Kamu tidak memenuhi syarat. Berdiri di rumahku dan bicara padaku tentang idealisme. Dan urusanmu. Aku tidak perlu melihat sama sekali. Aku tahu Blue Bridge International ada di sini. Pasti untuk hotel lain. Broker bersama. Yang kita inginkan adalah pangsa pasar, bukan keuntungan pribadi. Begitu skema baru ini dibuat, pasti akan ditiru dan menjadi terkenal. Papan nama solid Blue Bridge adalah keunggulan terbesar kita. Tidak bisa digantikan oleh hotel baru lainnya. Segera pasar akan menjadi milik kita. Blue Bridge akan segera menjadi penerima manfaat terbesar. Keras kepala. Sama seperti ayahmu saat muda. Jika kamu ingat ini adalah rumahmu, ingat buku. Jangan bicara padaku tentang rencana apapun. Tinggal makan bersamaku. Tidak tahu kamu sudah melihatnya. Sebuah animasi berjudul Spirited Away. Ini adalah kartun favoritku. Ada kalimat seperti ini di dalamnya. Hal-hal yang telah dialami tidak akan terlupakan. Hanya tidak bisa mengingat. Jangan bergaul dengannya. Siapa ayahnya? Layak Mengkia Liu Lanjiku. Dia jelas punya tujuan bergaul denganmu. Yang dia incar akhirnya adalah Blue Bridge Internationalku. Ibu Sulu benar-benar mencintaimu. Aku juga mencintainya. Ini ada hubungannya dengan perselisihan antara kalian berdua. Sama sekali tidak penting. Aku, Liu Lanzi, sudah lama berada di dunia ini. Aku bisa melihat dengan jelas siapa manusia dan siapa hantu. Jika kamu masih mengakuiku sebagai ibu, putuskan segera dengannya. Xiao 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 Xiao. Kamu mau kemana? Karena aku tidak mendapat persetujuanmu, aku memutuskan untuk pergi dengan Sulu. Belajar di Kanada. Xiao 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 Xiao. Sulu. Sulu. Sulu Sulu. 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 Bangun. Bangun. Aku seperti ini di hatimu. Benarkah? Ternyata kamu juga dari asosiasi penampilan. Aku bukan dari asosiasi penampilan. Tapi aku percaya pada kecantikan dan si buruk rupa. Aku akan memberikanmu ciuman. Dryad juga bisa berubah jadi pangeran. Masuk. Tuan Zhao. Di mana kopiku? Maaf. Aku akan segera menyiapkannya. Setelah Ningxia datang.
Ini semua disiapkan olehnya. Rekan kerja juga sudah terbiasa. Tuan Zhao, apakah Anda merasa baik hari ini? Kupikir itu avatar jelek. Kamu yang gambarnya. Aku juga bisa menggambar. Aku lebih baik darinya. Bagaimana dengannya? Kamu bilang Ningxia. Dia tidak datang hari ini dan tidak meminta cuti. Aku akan membelikanmu kopi sekarang. Segera. Tidak. Tidak. Kamu pergi dulu. Selamat tinggal. Ningxia tolong. Tidak masalah. Ningxia buatkan salinan untuk. Aku butuh besok. Dah. Tolong terima kasih. Istirahat lebih awal. Xiao, aku serahkan semuanya padamu. Bisa dilakukan. Tidak masalah. Jangan membuat laporan kecil. Bilang kami mengganggumu. Pemula harus mengklasifikasikan dokumen ini saat datang. Tidak akan. Aku tahu kalian ingin aku belajar lebih banyak tentang perusahaan. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Kerja bagus. Merah dibutuhkan dalam seminggu. Rencana darurat selesai. Hijau sudah ditandatangani. Perlu direncanakan. Coklat belum ditandatangani. Hitam adalah kebutuhan untuk menyelesaikan perencanaan. Tolong ditinjau. Apa aku memecatnya kemarin? Over. Aku akan terlambat dan dimarahi oleh Zhao Papi. Sudah dipecat. Ada apa buru-buru? Juga sangat bagus. Aku bisa tidur larut. Kenapa aneh sekali? Apakah aku masokis? Aku tidak bisa tidur nyenyak jika tidak dimarahi seharian. Zhao Papi. Kamu tidak ingin hidup? Dalam setengah jam. Langsung muncul di kantorku. Bekerja. Terima kasih banyak Tuan Zhao. Beri aku kesempatan ini lagi. Kesempatan didapatkan. Bukan diberikan oleh orang lain. Meskipun aku membencimu. Anehnya klien sangat menyukaimu. Tuan Zhao, ini kopimu. Ini milikmu. Halo, ini milikmu. Terima kasih, terima kasih. Baik, ini adalah rapat tingkat direktur departemen.
Ini adalah rapat tingkat kepala departemen. Personil yang tidak relevan segera keluar. Maaf, aku hanya tidak mengerti. Aku pergi sekarang. Maaf. Mari kita mulai. Lembur akhir pekan besok. Pergi denganku menemui klien. Ada. Ini beberapa informasi tentang perusahaan investasi. Daftar bos yang perlu kita hubungi. Lihat lebih dekat. Siap sepenuhnya. Tidak boleh sedikit pun kurang. Tapi aku punya urusan lain. Ini perintah. Bukan untuk berdiskusi denganmu. Tidak, tapi ingat. Bagaimanapun, jual dirimu ke Zhao Papi. Bicara lebih keras. Semua di bawah perintah. Satu hal lagi. Jangan terus bersin saat bertemu klien besok. Jangan biarkan hal memalukan terus terjadi. Siapa yang suruh kamu semprot parfum banyak-banyak setiap hari? Tentu. Kamu. Aku marah sekali. Sangat. Tuan Lubang Pohon. Kamu pohon apa? Jenis yang berdiri sendiri di puncak gunung. Bagaimana dengan pohon pinus yang terlihat di seluruh dunia? Masih di hutan tak berujung. Pohon dengan banyak hewan kecil. Kamu hidup sendirian atau bersama teman? Apakah kamu punya bahasa pohon? Aku hanya ingin bertanya. Jika kamu yang pertama, apakah kamu akan merasa kesepian? Ningxia belum pergi. Kalau begitu tinggalkan kuncinya untukmu. Tidak, aku harus pergi. Kamu sangat bekerja keras. Jadi yang terakhir pulang setiap hari. Utamanya karena latar belakangku lebih buruk dari orang lain. Jadi kamu masih harus bekerja keras. Hampir. Tante, aku pergi dulu. Di mana uangnya? Namanya aneh. Di mana uangnya? Bagaimana aku tahu di mana uangnya? Kamu gila uang ya? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa membawanya turun. Kamu serius mau kuliah? Nona, jangan menertawakanku. Aku sudah hancur. Apa ini? Informasi pelanggan. Informasi pelanggan. Apakah itu bosmu? Suruh kamu taruh data pelanggan ini. Hafalkan semuanya. Ya, kamu bilang kamu akan berubah. Cukup normal. Begini caranya bisnis dilakukan. Ini lebih sulit daripada pertanyaan sejarah. Kamu lihat namanya. Semuanya aneh. Apa, How Yunlai? Di mana uangnya? Kacau sekali. Biar aku ajarkan kamu untuk mengingat. Kakak kamu punya cara. Tentu saja aku kakakmu. Pasti ada triknya. Lihat. Zodiak apa dia? Taurus. Apa ciri-ciri Taurus? Pilih. Dan di sini kamu lihat karakternya. Apa ciri-ciri Taurus? Taurus itu gigih. Masih pilih atau pilih? Kamu ngapain Xiao Xiao? Kakak,
Aku sedang bersih-bersih diri. Xiao-Xia, kamu biasanya tidak pakai makeup. Kenapa tiba-tiba pakai makeup? Adek, kamu mengalami masalah apa? Kamu cerita ke kakak, biar kakak bantu selesaikan. Lihat apa pendapatmu. Tadi Zhao Papi tiba-tiba bilang ke aku. Suruh aku berdandan. Siapa Zhao Papi? Cuma bosku. Karena hari ini aku ketemu klien pertama kali. Dia pikir aku biasanya terlalu ceroboh. Jadi suruh aku berdandan yang rapi. Kamu memang ceroboh. Kamu lihat kamu berdandan seperti ini. Kamu pergi ketemu klien. Bisakah bisnis ini dinegosiasikan? Itu Ya, biar aku bantu pilihkan bajumu. Ayo. sangat bagus. Pak Zhao, aku sudah sampai di lobi. Boleh tanya ruang rapat di lantai berapa, Ningxia? Ini Zhao Papi. Sangat kaya. Tinggal di tempat yang megah begini. Tuan Zhao. Aku tanya kamu, apakah kamu sudah menghafal semuanya? Semuanya. Li Jiangwo. Bos perusahaan keuangan Guangsheng. Usia. 59 tahun. Riwayat pernikahan. Menikah dengan 2 anak yang sedang belajar di Inggris. Hobi. Menonton komedi, minum teh, dan bermain golf. Zodiak. Scorpio. Tuan Tian. Semoga sukses untuk bos perusahaan. Usia 55 hobi. Minuman keras corong. Ukuran sepatu. Sepertinya ini tidak tertulis di sini. Aku coba kamu saja. Apa kamu menghafal seluruh buku dalam semalam? Bukankah aku bilang untuk hanya menghafal KA? Apa itu KA? Aku tidak tahu, kamu tidak bertanya. Aku takut kalau aku bertanya. Kamu pikir pendidikanku terlalu rendah? Tidak akan ada apa-apa. Aku tidak lihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan. Harga dirimu cukup kuat. Bukankah kamu sudah menjadi pemandu wisata selama bertahun-tahun? Seharusnya sudah cukup tebal kulitnya. Kamu serangan pribadi telanjang. Tuan Zhao, ini pacarmu. Ayo pergi.